ini menurut saya adalah skill yang bagus yang perlu diketahui semua orang. Jadi mulai dari anak kecil tuh sudah belajar tentang balet, sehingga ketika dia dewasa dia bisa mengapresiasi balet lebih jauh. Jadi dimulainya dari pendidikan. Aku sendiri biasanya makan masakan rumahan aja, nasi, lauk pauk, sayur, protein nabati. Yang penting yang harus dijaga adalah porsinya, jangan terlalu berlebihan. Dan kurangi makanan prosesan. Untuk jadi pebalet profesional memang ada requirement fisiknya, ya, karena itu juga masalah safety ketika kita diangkat oleh partner. Tentu saja berat badan kita tidak boleh over, ya, karena itu nanti bisa mencederai partner kita. Tapi untuk belajar balet sendiri sebenarnya tidak ada batasan-batasan berat badan seperti itu. Jadi syarat berat badan hanya berlaku ketika kita mau jadi pebalet profesional. Sebenarnya proses rusakin sepatu itu hanya ketika sepatunya masih sangat baru dan masih sangat kaku, dan itu biasanya dilakukan oleh pebalet yang sudah profesional karena mereka harus langsung berlatih menggunakan sepatu itu selama berjam-jam. Jadi ketika dipakai dia harus sudah nyaman. Tapi untuk murid saya tidak sarankan merusak sepatu terlalu banyak, ya, karena nanti sepatunya jadi cepat lembek dan cepat harus diganti, dan sepatu balet itu harganya mahal, jadi nanti jadinya boros. Gitu. Untuk pebalet profesional mereka memang melakukan itu karena memang dapat jatah sepatu dari grup baletnya. Ya, pertama-tama kalau kita baru mulai belajar balet, kita pakai sepatu yang soft dulu, yang lembut. Bahannya biasanya dari kanvas, bisa juga dari kulit, dan itu dia lentur mengikuti bentuk kaki kita, karena kita mungkin waktu awal-awal belum terlalu kuat. Lalu ketika kita sudah cukup kuat, terutama perempuan, kita akan belajar menggunakan sepatu yang keras. Dan tentu saja sepatu yang keras itu lebih sulit, ya, dipakainya karena kita harus kerja lebih keras untuk melancipkan kaki. Lalu ketika kita berdiri di ujung kaki, itu kita harus betul-betul kuat. Core-nya harus kuat, kakinya harus kuat. Jadi kita menggunakan sepatu yang keras atau biasa disebut point shoes ketika kita sudah punya basic yang kuat. Kategori balet itu ada bisa dibagi berdasarkan jenis musiknya, ada jenis musik klasik, ada romantik gitu. Ada juga misalnya modern ballet gitu atau kontemporer. Kalau kontemporer bisa pakai musik apa saja, bisa pakai musik pop, bisa pakai musik rap, pakai musik metal, itu bisa. Tapi kalau balet klasik ya harus dengan musik klasik. Di pertunjukan Balet Sumber Cipta dengan Farida Utoyo, beliau membuat Balet Indonesia Burung Gelatik. Itu musiknya dari lagu anak-anak Indonesia, dibuat aransemen yang lebih megah, lalu ditarikan dengan teknik balet. Oke, pertanyaannya bagus. Melakukan gerakan putaran, kalau putarannya hanya 1, 2, atau 3, itu tidak terasa pusing kalau sudah terbiasa. Tapi kalau kita melakukan gerakan yang berputar yang berturut-turut, yang bisa sampai 32 kali misalnya, itu pasti di akhir set putaran itu akan terasa pusing. Namun jika kita sudah sering berlatih gerakan tersebut, badan kita sudah terbiasa dengan sensasi pusingnya. Jadi tetap bisa balance. Meskipun pandangannya akan kabur di akhir-akhir putaran. Misalnya kita berputar 32 kali, mungkin di putaran ke-20 sudah mulai sekeliling terlihat blur, tapi badan masih tetap bisa balance karena kita sudah terlatih. Ada tekniknya agar tidak pusing ketika berputar, yaitu mata kita harus fokus ke satu titik. Ya, ketika kita selesai menyelesaikan putaran, matanya kembali ke titik tersebut
Jadi kita tidak melihat sekeliling ruangan, tapi melihat satu titik saja. Iya, betul. Tatanan rambut rusak atau bergerak ketika kita perform itu mungkin terjadi, tapi bisa diatasi dengan preparation yang baik ya. Kita harus gunakan banyak sekali jepit rambut atau gel misalnya atau hairspray. Dan sebelum kita mulai menari, kita harus cek dulu apakah rambutnya bergerak atau hiasan kepalanya terasa goyang-goyang. Kalau semuanya sudah secure, baru sudah cukup berarti. Pernah banget karena waktu itu untuk akhir dari tarian saya harus keluar lagi dengan kostum yang berbeda. Jadi sebelumnya tidak memakai si crown ya, mahkota, tapi untuk akhir acara saya harus cepat-cepat pakai. Dan akhirnya yang terjadi adalah jepitannya kurang. Jadi ketika saya melakukan gerakan itu mahkotanya terlempar ke depan panggung karena buru-buru pakainya. Ketakutan terbesar pebalet itu mungkin ya bisa dibilang yang terbesar itu adalah rasa takut jatuh. Ya, karena itu sangat mungkin terjadi. Mungkin misalnya kita terpleset di panggung atau misalnya ada gerakan diangkat tapi kemudian slip tangannya terus kita bisa jatuh. Itu yang paling ditakutkan dan paling mungkin terjadi. Ya, kesandung misalnya di panggung terus kita jatuh gitu kan. Mungkin untuk sebagian kecelakaan seperti itu sakitnya nggak seberapa, tapi karena dilihat orang banyak, jadi malunya yang ditakutkan itu sebenarnya rasa malunya gitu. Tapi untuk pebalet yang sudah profesional dan berpengalaman, biasanya ketika itu terjadi kita harus tetap jalan terus seperti tidak terjadi apa-apa. Kalau menurut saya di Indonesia balet itu belum sepopuler di negara-negara tetangga. Sekarang ini sudah lebih baik, sudah jauh lebih baik, tapi kita tetap ketinggalan. Karena tetangga kita Malaysia, Singapura, Filipina itu sudah punya grup tari profesional. Mereka sudah punya program-program training yang profesional, sedangkan di sini masih belum karena peminatnya yang kurang. Gitu, belum cukup banyak murid-murid yang berminat untuk lanjut jadi pebalet profesional karena mungkin dianggap sulit ya atau tidak menjanjikan karirnya gitu. Jadi untuk hal itu kita masih ketinggalan. Memang agar balet lebih populer itu harus banyak pertunjukan. Cuma masalahnya pertunjukan itu dananya sangat besar dan di sini belum banyak yang mau mendanai. Karena mungkin apresiasi terhadap balet di negara ini masih belum tinggi gitu loh. Jadi belum banyak orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang mau mendanai pertunjukan balet. Yang dananya tuh bisa mencapai ratusan juta sampai mungkin miliaran. Negara Rusia itu punya sejarah balet yang cukup panjang dan dia juga negara penghasil pebalet-pebalet yang terbaik di dunia. Karena juga memang masyarakatnya dan pemerintahnya sangat mendukung balet ya, sangat menghargai dan mendukung balet. Jadi di Rusia juga banyak balet-balet yang terkenal seperti Swan Lake ya, atau yang populer di Amerika kalau di masa-masa Natal tuh The Nutcracker, itu semuanya dibuat di Rusia. Jadi Rusia itu pernah mengalami masa kejayaan dalam balet yang membuat negara itu jadi sangat terkenal di bidang balet. Sanggar balet ini sebenarnya dibuat bisa dibilang tidak sengaja ya karena waktu itu saya memang ingin ikut sekolah lain saja, tapi karena memang lowongannya belum ada, lalu ada yang menawarkan studio ini yang tidak terpakai, terus juga ada murid yang ingin private dengan saya, jadi saya pikir sekalian saya buka sekolah di sini. Itu aja sih, sebenarnya tidak terlalu direncanakan, tapi alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan baik. Mungkin sekarang ada sekitar 70-80 ya, kurang lebih. Ada anak laki-laki, ada orang laki-laki dewasa. Masih bisa, saya sendiri mulai belajar balet kan umur 14 tahun ya. Jadi masih bisa asalkan kita dapat guru yang bagus, ya, kita dapat basic yang bagus.
Kembali lagi goalnya apa, kalau untuk berlatih saja mungkin mulai belajar sudah dewasa nggak masalah gitu loh. Tapi untuk menjadi pebalet profesional saya pikir memang lebih challenging kalau kita mulai di usia yang lebih tua. Jadi kalau mau jadi profesional memang sebaik-baiknya dimulai dari kecil. Gerakan favorit di balet, saya suka gerakan berputar sih, karena gerakan berputar itu dia challenging. Di situ ada elemen balance-nya, kita harus seimbang, lalu ada elemen koordinasi, ya, kita harus bisa mengkoordinasikan gerakan kepala, tangan, dan kaki. Jadi elemennya sangat banyak di gerakan berputar, jadi saya sangat suka. Sama juga, gerakan berputar. Karena itu tadi, karena gerakan berputar itu elemennya sangat banyak, jadi kalau ada satu yang off, itu bisa jadi putarannya nggak terjadi. Atau misalnya kita kesandung sedikit, kita bisa langsung jatuh, gitu loh. Postur balet favorit adalah tutu yang pendek ya, yang seperti kita bilangnya pancake tutu, atau tutu piring. Ya, dia bentuknya seperti piring, karena menurut saya itu unik dan itu ciri khas balet. Pebalet favorit, saya harus bilang guru saya sendiri, Farida Utoyo. Karena menurut saya beliau adalah pionir ya dalam dunia balet di Indonesia dan jasanya sangat besar dalam membangun training balet di Indonesia yang baik. Pengalaman tak terlupakan selama menjadi pebalet yaitu waktu saya perform di Manila. Saya mendapat salah satu peran utama, lalu saya harus berdiri di depan ribuan orang dalam suatu opening yang sangat sangat megah. Dan saya didampingi seorang penyanyi yang profesional juga, dan beliau menyanyi secara live. Dan di situ menurut saya sangat menggetarkan, karena saya harus berdiri, saya harus melihat penonton, dan ribuan penonton melihat saya. Itu adalah opening sebuah pertunjukan besar di Manila. Ya, laki-laki juga bisa belajar balet. Sebenarnya di luar negeri itu hal yang umum ya, dari zaman dulu perempuan dan laki-laki belajar balet, karena mereka nantinya harus menari bersama, menari berpasangan. Tapi ini belum terlalu umum ya di Indonesia. Lalu kelebihannya penari laki-laki adalah mereka lebih kuat, ototnya lebih kuat, mereka lebih mahir biasanya di gerakan berputar dan melompat. Untuk penari perempuan itu kelebihannya adalah di kelenturannya, ya biasanya gerakannya dia bisa angkat kaki tinggi gitu loh, dan gerakannya halus lembut. Jadi gemulai dan anggun untuk penari perempuan. Ya, jika tertarik mendalami balet, saya menyarankan untuk mencari guru ya, karena balet itu salah satu skill yang harus dilatih orang lain agar dapat dilihat betul gerakan kita itu benar atau salah. Lalu jika ingin lanjut ke jenjang profesional, untuk saat ini saya sarankan ke luar negeri, karena di luar negeri itu mereka sudah punya sistem yang bagus dan fasilitas yang bagus untuk menunjang training sampai ke jenjang profesional. Menurut saya pertama-tama yang saya pikir bisa efektif adalah memperkenalkan teknik balet ke sebanyak mungkin orang. Ya mungkin salah satunya yang bisa diterapkan kita seperti di sekolah-sekolah internasional kan ada kurikulum balet ya. Mungkin itu bisa diterapkan di sekolah-sekolah negeri juga gitu loh. Karena ini menurut saya adalah skill yang bagus yang perlu diketahui semua orang. Jadi mulai dari anak kecil tuh sudah belajar tentang balet, sehingga ketika dia dewasa dia bisa mengapresiasi balet lebih jauh. Jadi dimulainya dari pendidikan.